saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 18 Januari dalam pekan biasa yang kedua. Pada hari ini juga bersama seluruh gereja di dunia, kita memulai pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Gereja mengajak kita untuk berdoa secara khusus untuk kesatuan seluruh gereja-gereja Kristen yang ada di dunia ini. Semoga pada hari ini juga Anda semua sehat adanya dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Pada hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus dalam karyanya menunjukkan kuasa yang dimilikinya dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Pada hari Sabat dalam rumah ibadat ada seorang yang mati sebelah tangannya dan Yesus menempatkan ia di tengah-tengah dan berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat menyembuhkan orang atau tidak? Tetapi semua orang diam saja, lalu kemudian Yesus menyembuhkannya. Karena itulah orang-orang Farisi ingin membunuh dia, bahkan mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk menjerat dan membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu yang sangat menarik dari Injil hari ini. Sebelum Yesus memberikan penyembuhan, dikatakan dalam Injil hari ini ada orang yang mengamat-amati. Mereka itu adalah orang-orang Farisi, mengamat-amati Yesus supaya mereka menemukan kesalahan pada Yesus untuk bisa menjerat Yesus dengan tuduhan, bahkan bisa membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah munafiknya orang-orang ini. Mereka mengamat-amati sehingga ketika ditanya mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau tidak, mereka diam-diam saja. Apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini, saudara-saudari? Sebenarnya Injil hari ini memberikan suatu pedoman bagi kita, saya dan Anda, bagaimana bersikap dalam kehidupan ini. Seringkali kita juga berhadapan dengan banyak orang yang mengamat-amati kita. Mereka ingin tahu kita, bagaimana kita, di mana kita, bahkan mencari tahu kesalahan-kesalahan kita, menggosipkan kita dengan berita-berita yang tidak benar. Banyak kesalahan-kesalahan yang kecil kita kemudian dibesarkan menjadi seperti berita yang menghebohkan, sehingga kita dalam secara langsung kemudian difitnah atau juga kemudian dicerca dengan berbagai fitnaan yang tidak baik. Berhadapan dengan situasi itu, apa yang dapat kita lakukan? Yesus dalam Injil hari ini memberikan suatu pedoman kepada kita. Di tengah situasi bahwa banyak orang yang mengamat-amati kita, dalam tanda petik banyak orang mau mencari kesalahan kita, asalkan tindakan yang kita lakukan adalah tindakan baik, jangan takut. Yesus sudah menampilkan ini dalam Injil hari ini. Berbuat baik adalah tindakan yang perlu kita tampilkan. Kita tidak perlu khawatir bagaimana orang mengamat-amati kita. Selama kita masih ada dalam ajaran Tuhan, selama kita masih menampilkan kebaikan dalam kehidupan kita, jangan takut. Banyak orang yang mengamati kita, tapi jangan mempedulikan mereka. Lebih pedulilah pada tindakan-tindakan baik yang bisa kita tularkan kepada dunia, yang bisa kita tunjukkan kepada sesama. Semoga karena tindakan baik kita bukan hanya mengubah dunia, tapi juga mengubah mereka yang hanya mencari kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.